Ya, lalu siapa kandidat layak dan paling potensial untuk mendampingi Anies Baswedan dalam memenangkan kontestasi Pilpres 2024? Nah, pertanyaannya apakah ada kriteria khusus ya terkait dengan kandidat cawapres ini agar bisa mendongkrak elektoral Anies? Kita akan membahasnya bersama Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Bang Willy, Mas Gun Gun, selamat pagi. Pagi Bang Willy, pagi Selamat Mas pagi Mas Gun-Gun. Iqbal, Mbak Valen. Oke, saya mau ke Bang Willy terlebih dahulu. Bang Willy, ini kan publik menanti-nanti ya sekarang ya, mungkin sejenis apa sih bocorannya? Kalau kriteria yang spesifik mengerucut ke satu nama, seperti apa sih kriterianya yang sudah dikantongi Anies ini, Bang Willy? Ya, kriterianya yang paling utama adalah bagaimana itu sebangun dan sejalan dengan aspirasi publik, ya. Itu yang paling utama. Kami dalam menggodok nama, mengerucut satu nama itu, variabel yang paling utama adalah sebangun dan sejalan dengan kehendak publik. Itu yang benar-benar kami pegang. Ini bukan suatu hal yang sifatnya kawin paksa, enggak. Ini suatu hal yang benar-benar lahir atas sebuah kehendak, kebutuhan terhadap kepemimpinan ke depan. Itu yang benar-benar menjadi patokan dalam memilah, memilih, memikirkan ya nama siapa yang paling pas untuk mendampingi Mas Anies. Jadi sudah mengerucut ke satu nama, Bang Willy? Sudah, alhamdulillah, dan itu sudah di kantong Mas Anies. Mas Anies sudah komunikasi dengan pimpinan-pimpinan parpol, sudah sowan ya, ke Pak SBY, ke Bang Surya, ke Habib Salim, berkomunikasi, minta pandangan. Tinggal memang kita harus berpikir politik kan selalu butuh elemen of surprise. Tidak, kalau kita ingat kan calon presiden yang pertama kali dideklarasikan itu Mas Anies. Oke. Habis itu Sebatas baru sowan aja atau Baswedan. sudah disetujui Mas oleh para ketua umum? Itu tanya Mas Anies tuh. Jadi kalau di dalam traktat yang disusun bertiga, piagam bertiga itu untuk cawapres diserahkan kepada Mas Anies. Itu yang menjadi poin kesepakatan bersama di antara tiga partai. Oke, kita ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, kalau dari analisa penilaian Mas Gun-Gun, sejauh ini komunikasi politiknya seperti apa sih? Karena kan sampai sekarang masih belum diumumkan siapa, tapi sudah banyak spoilernya juga. Kalau ini adalah kesepakatan bersama, nanti akan diumumkan Anies. Bagaimana Mas? Iya, komunikasi politiknya tentu harus semakin intens dan mengerucut pada kesepakatan ya. Paling tidak ada dua elemen penting dalam konteks membangun kesepakatan, terutama untuk cawapres. Kenapa? Karena cawapres ini kan satu hal yang sangat krusial. Dia akan memberi semacam insentif atau tidak pada capres yang sudah dideklarasikan. Oleh karena itu, maka dua elemen penting itu menjadi pertimbangan semua partai menurut saya. Pertama misalnya asas diterimanya. Jadi ini menjadi asas penting diterimanya di partai-partai yang berpotensi mengusung, ya, bukan mendukung tapi mengusung. Kalau misalnya bisa diterima, tentu paket nama itu akan lebih mulus ya untuk kemudian menjadi definitif pasangan. Kemudian yang kedua itu seperti Bung Willy tadi sampaikan, mempertimbangkan yang disebut dengan penerimaan publik ya yang luas. Kenapa? Karena ini kan bicara basis nanti. Apakah tadi insentif elektoralnya terkonfirmasi dari sosok cawapres yang kemudian diterima tadi atau tidak? Nah, kan bukan hanya semata-mata bisa diterima oleh kalangan partai politik, tapi juga tren yang berkembang di masyarakat. Kenapa? Karena opini publik itu fluktuatif, maka setiap pergerakan opini yang berkembang di masyarakat termasuk persepsi publik yang berkembang itu tentu akan menjadi pertimbangan pokok dari partai-partai yang kemudian akan mengusung. Nah, dalam konteks ini Mbak Valen, Mas Iqbal, saya melihat begini, representasi misalnya gender, representasi partai politik, representasi zonasi ya,
zona primer tentu yang ingin dimenangi dari kalau misal pasangan capres cawapres ini mewujud. Kemudian yang terakhir adalah pertimbangan halayak kunci. Jadi empat hal dasar yang menurut saya akan kemudian simpulannya si cawapres yang akan dipasangkan itu punya insentif elektoral atau tidak pada capres yang tadi dideklarasikan. Nah, contoh Oke, misalnya berbicara pertimbangan si insentif Jawa elektoral, Timur. Mas Gun-Gun. Kenapa? Ya, berbicara insentif elektoral, ini apakah termasuk faktor Ya. religius yang tampaknya menjadi kriteria yang kalau kita melihat dari pattern-pattern cawapres sebelumnya? Ya, ya memang apa namanya tadi saya udah bilang salah satunya Mas Iqbal soal halayak kunci. Halayak kunci di Indonesia itu kan di antaranya ya, misalnya ada kelompok santri, misalnya ada yang kalau kita melihat tipologi dari aspek sosiologis, sehingga kemudian tadi diksi religius itu Mas Iqbal tadi sempat tanyakan ke saya ya, tentu akan jadi salah satu pertimbangan juga gitu ya. Selain misalnya gender, kalau misalnya capresnya tentu laki-laki ya, kemudian pertimbangan misalnya apakah punya potensi capres perempuan itu memberi insentif elektoral, zonasi misalnya seperti Jawa Timur, apakah kemudian memberi insentif elektoral, seperti misalnya Jawa Timur itu kan 31 juta, Jawa Barat itu 35 juta. Ya, kemudian misalnya Jawa Tengah itu 27 juta. Nah, ini kan pertimbangan-pertimbangan basis eh, zone marking nanti penguasaan basis pemilih ya. Belum lagi misalnya representasi partai. Ada nama-nama yang tentu berkeinginan kalau misalnya tidak dipertimbangkan, tentu bisa juga apa namanya menjadi apa namanya hambatan untuk kemudian menyatukan koalisi begitu. Hal-hal seperti itu tentu sudah dipertimbangkan oleh Om Willy ya dan teman-teman di Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat. Begitu Mas. Baik. Kalau Mas Gun-Gun sebelumnya menyinggung soal religius ya Iqbal ya. Ya. Bang Willy kalau bicara soal religius ini ada dua nama kuat yang juga kerap disebut-sebut, ada Yeni Wahid, juga ada nama satu lagi ada Khofifah yang kerap disebut bisa mendampingi Anies. Sejauh ini kalau kita bicara soal bisakah mengakomodir suara basis dari NU itu gimana Bang Willy? Ya, tentu dalam perspektif yang disampaikan oleh Om Gun-Gun tadi, kombinasi itu penting ya. Tentu prinsipnya dalam merumuskan pasangan calon ini kita sesuai dengan kehendak publik itu dalam pemahaman play tengah ya. Tidak ada orang mau berkontestasi tidak memenangkan kontestasi tersebut. Pak Surya Paloh mengingatkan itu terus menerus pada kami dan termasuk di tim 8. Jadi bagaimana proses mengerucut satu nama, sampai nanti mengumumkan itu fatsunya cuma satu saja, ya. Bagaimana menang dalam kontestasi dan kemudian menang ini adalah dui tunggal yang saling melengkapi, ya bisa pasangannya soleh dan soleha, bisa dua-duanya anak soleh, gitu bisa juga. Proses itu suatu hal yang ya elemen of surprise lah. Kalau sekarang kita buka-buka sedikit nanti nggak surprise lagi gitu. Nanti Gitu ya, kita buat Bang Willy. lomba tebak gambar aja gitu. Masih teaser-teaser nih Bang Betul, Willy. tapi Bang Willy ini kan diinfokan nanti akan diumumkan nanti tanggal 16 Juli setelah Anies pulang haji. Ini benar seperti itu? Bisa dikonfirmasi Bang Willy? Ya, maybe yes, maybe no ya. Kenapa? Masih maybe yes, Ini maybe satu no hal ya. yang kita lihat. Karena apa? Ya kalau cepat itu ada yang dikejar, kalau lambat pasti ada yang ditunggu, gitu kata pepatah kita. Kita tentu ini tidak bergerak dalam ruang yang kosong. Sampai hari ini orang masih kocok ulang masalah koalisi. Kita sudah sangat solid ya. Ini sudah sampai ke tataran program, aksi, struktur itu sudah selesai ya. Nah, masalah siapa yang damping Mas Anies juga sudah final, ini tinggal mengumumkan. Nah, tentu di sini benar-benar kesabaran itu diuji bagaimana momentum yang paling pas dalam mengumumkan cawapres. Karena
itu mendekat memiliki sebuah newspack, memiliki sebuah elemen of surprise itu penting ya. Jadi apakah tanggal 16-nya akan diumumkan? Ya kita tunggu aja, kita lihat aja. Mari datang rame-rame ke GBK gitu. Baik, kita tunggu ya. Paling kalau dari Tanah Suci kan biasanya ada apa ya, nama gitu yang dikantongi. Ada air kurma, air zam-zam dan kurma biasanya. Berarti nanti pasti ini ditunggu-tunggu publik soalnya. Bang Willy, Mas Gun-Gun, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan lanjutkan kembali dialog ini untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Mentor Pagi Prime Time, masih bersama dengan Bang Willy dan Mas Gun-Gun untuk membahas Cawapres Anies nanti yang diperkirakan bisa mendongkrak elektabilitas jelang pendaftaran pada Oktober. Saya ingin ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun tadi Bang Willy sudah menyebutkan, bukan menyebutkan ya, menggoda-goda sebenarnya teaserin bisa soleh-soleh, bisa soleh-solehah gitu. Nah, Pak Anies sudah pulang, dijemput oleh AHY dan di situ terlihat hubungan dekatnya begitu ya, bahkan diteriaki cawapres begitu. Tapi di sisi lain nama calon wakil presiden perempuan ada Yeni Wahid dan juga Khofifah juga disebutkan, Mas Gun-Gun. Nah, ini sebenarnya seberapa penting sih dua nama perempuan ini untuk mendongkrak suara Nahdliyin? Seberapa penting apa suara Nahdliyin di sini? Dan apakah representasi gender ini cukup penting untuk mendongkrak elektabilitas dari Anies Baswedan sendiri? Iya, kalau Mas Iqbal tadi kalau memerhatikan beberapa nilai tambah yang saya sampaikan itu sebenarnya sudah mencakup apa yang tadi Mas Iqbal tanyakan, bahwa representasi misalnya perempuan dalam landscape politik elektoral itu penting sekali ya. Selain karena kuantitas jumlah pemilih perempuan itu memang signifikan ya, itu juga memang perlu kita mentradisikan, bahkan ini dalam beberapa hal tentu menjadi advokasi sebenarnya dari partai untuk menunjukkan bahwa posisi perempuan itu menjadi elemen penting ya dalam konteks politik Indonesia hari ini dan ke depan begitu. Jadi ini bisa menjadi salah satu pertimbangan ya, seperti misalnya Kamala Harris gitu ya di Amerika, atau misalnya Hillary, atau misalnya kita pernah punya Ibu Mega gitu ya. Itu kandidat itu tentu akan menjadi role model sebenarnya dalam konteks naiknya posisi politik perempuan dalam landscape politik Indonesia. Kemudian selain itu tentu secara teknis hubungannya dengan strategi ini juga bukan hal yang bisa dianggap sepele ya. Seperti misalnya bahwa Pipa punya portofolio sebagai kepala daerah, kemudian dia juga dalam banyak hal irisannya banyak merepresentasikan halayak kunci. Begitu juga Bu Yeni Wahid ya, itu merepresentasikan kelompok santri Nahdliyin begitu ya. Yang satu tentu terkait irisan dengan Gus Dur ya, kemudian Khofifah dengan Pak Tayat, dengan basis-basis halayak kunci NU begitu. Tetapi tentu juga penting mempertimbangkan elemen lain ya, bukan hanya soal gendernya, bukan hanya soal dia punya pengalaman di organisasi dan di daerah sebagai kepala daerah begitu, tapi juga potensi-potensi untuk penetrasi ke basis-basis kunci begitu. Contoh misalnya Bu Khofifah kan pernah menjadi kepala daerah di Jawa Timur begitu ya. Artinya memang salah satu potensi itu ada, yaitu area ya yang potensial, salah satu battleground dalam konteks politik elektoral di Indonesia begitu. Karena tadi saya sudah sebut misalnya potensi angka yang besar dari sisi jumlah pemilih sekitar 31 juta daftar pemilih di situ, sehingga kemudian potensi juga untuk dipertimbangkan ya. Oke, Mas Gun-Gun, tadi kalau bicara kandidat cawapresnya adalah role modelnya, tadi kan kita singgung soal perempuan. Gimana hitung-hitungannya kalau ini adalah ketua umum partai politik? Begini, soal ketua umum partai politik ini kan sudah dibincang lama, dan tentu semua ketum partai berkeinginan untuk menjadi cawapres. Masalahnya itu di antara partai-partai itu kerap kali mengunci. Misalnya ya, Pak AHY ketika misalnya berkeinginan menjadi cawapres begitu, Sandiaga Uno sekarang bisa disodorkan meskipun dia bukan ketua umum partai, dia disodorkan oleh salah satu partai, sebut aja P3. Pak Erick Thohir disodorkan oleh Partai Amanat Nasional misalnya begitu, Pak Erlangga oleh Golkar. Nah, sejarah 2019 tentu menjadi pelajaran berharga bahwa ada bottleneck di situ. Kerap kali
tidak mudah mengurai sosok representasi partai tertentu untuk diterima oleh semua partai. Kenapa? Karena itu bicara soal kepentingan banyak hal. Contoh misalnya kepentingan efek ekor jas pada partai yang bersangkutan dalam konteks kontestasi di pemilu legislatif. Belum lagi misalnya bicara soal kepentingan jangka panjang partai dalam konteks power sharing dan lain-lain. Nah, tentu ya Mas semua Gun Gun, partai berkeinginan saya ingin ke Bang Willy terlebih dahulu ya. Tidak mudah menempatkan untuk kader mengurai terbaiknya begitu. di posisi Tapi kalau berbicara sehingga tidak kerap mudah kali untuk mengurai, mengunci. tapi Ya. yang lebih mudah terlihat ini adalah hubungan baik antara AHY dengan Anies Baswedan. Dalam beberapa kali pertemuan mereka selalu ada cukup akrab, bahkan mengantar dan menjemput ibadah haji Anies Baswedan. Nah, apakah Bang Willy ini AHY akan bisa dibilang kandidat terkuat kalau yang kita selalu lihat dari hubungan mereka berdua? Ya, namanya partai, salah satu partai pengusung, wajar lah ya. Kalau ya mengantar, menjemput. Yang sejauh ini kita lakukan adalah partai ini kan, koalisi perubahan ini menjadi sebuah, kalau tadi bicara role model yang paling penting dalam politik Indonesia kontemporer adalah bagaimana ada common consciousness, ada common concern lah, ada kesadaran bersama, ada yang kemudian diujikan. Satu, Mas Anies bukan kader partai lalu kemudian diusung oleh 3 partai. Ini menjadi sebuah catatan penting bagi konteks politik Indonesia yang kontemporer, global. Jadi ini kita bisa lihat dalam konteks cawapres bagaimana hal yang sama akan berlaku. Itu diserahkan kepada Mas Anies. Jadi Anies ini tidak hanya not only as a symbol of change gitu, tidak hanya simbol dari perubahan, tapi Anies adalah sebuah praktek maju dalam perpolitikan Indonesia kontemporer ya, di mana partai-partai menemukan sebuah exercise, sebuah praktek bagaimana meletakkan, kita ingin putra Indonesia yang terbaik kok yang memimpin ini, bukan yang kaleng-kaleng, bukan yang apal-apal. Standar itu kemudian diletakkan secara bersama-sama, tidak saling benci kiri dan kanan gitu ya. Nah, ini yang kemudian sejauh ini sudah disepakati bersama, terus sudah sampai di ujung di sini. Bagaimana ini sebenarnya ya, kami datang dengan satu tekad yang sudah bulat secara bersama-sama adalah perubahan yang disimbolkan oleh Anies Baswedan, dan wakilnya kita serahkan satu nama sudah di kantong Anies Baswedan dan insya Allah nanti akan disampaikan. Baik, Bang Willy, kalau kita lihat dari yang disampaikan Bang Willy, optimismenya seperti apa kalau kita lihat merujuk pada hasil survei akhir-akhir ini, ternyata nama Anies Baswedan masih di urutan ketiga dibandingkan 2 kandidat capres lainnya. Nanti pada saat sudah ada nama cawapresnya, bagaimana optimismenya? Ya gini, kalau secara elektoral matematika itu kontribusi cawapres itu maksimal cuma 12%. Tentu kita harus kembali ke bab 1 pasal 1, episentrumnya adalah capresnya sendiri. Ya. Di sanalah kemudian kita jangan terjebak bahwasanya ini penting, sangat penting, tapi keliru menentukan apa ya. Cawapres penting tapi keliru menentukan cawapres itu jadi fatal ya. Maka kemudian kita harus benar-benar mempertimbangkan ini luar dalam, kiri kanan, depan belakang, kapan momentumnya. Itu yang kemudian ya ginilah, kita kan tidak di dalam ruang kosong berkontestasi ini. Toko sebelah aja belum ngapa-ngapain tuh, masih apa namanya, masih ada 10 nama gitu, yang ini masih maju mundur cantik gitu ya. Masa kita nggak ada angin, nggak ada hujan, terus tahu-tahu nyelonong boy gitu, jangan. Ini kan bukan tapi toko sebelah kan malah yang selalu menunggu Mas. Ya. Anies yang pertama ngumumkan cawapres gitu. Semoga nanti tidak. Nggak ada juga kewajiban itu. Artinya apa? Anies saya katakan tadi adalah capres pertama yang dideklarasikan sebelum Prabowo dan Ganjar. Nah, jadi episenternya apa poin pentingnya kalau harus tetap capres ini, ya. Episenternya tetap capres sebagai symbol of change. Terima kasih Bang Willy, Mas Gun Gun sudah bergabung dalam Metro Pagi Prime Time. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bang Willy, terima kasih Mas Gun Gun.